Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang misteri Gedung Linggarjati, teror sosok-sosok tak terlihat. Pak Rendra, seorang guru sejarah yang dihormati karena ketegasannya dan pengetahuannya yang mendalam tentang sejarah Indonesia, menerima tugas penting untuk melakukan survei ke Gedung Perjanjian Linggarjati. Sebagai bagian dari persiapannya sebelum membawa para muridnya untuk kunjungan edukatif, ia merasa perlu untuk mengeksplorasi setiap sudut gedung bersejarah itu secara langsung. Sore itu, setelah menyelesaikan salat asar di masjid terdekat, Pak Rendra tiba di depan gerbang Gedung Linggarjati. Udara sore yang sejuk berubah menjadi angin dingin yang menusuk kulit, menambah nuansa misterius di sekitar gedung yang tampak megah namun terpencil. Cahaya matahari yang mulai meredup menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di halaman gedung, memberikan kesan bahwa waktu di tempat itu bergerak lebih lambat dari biasanya. Di gerbang, Pak Didin, seorang penjaga gedung yang usianya sudah lebih dari setengah abad, berdiri menunggunya dengan sikap yang tenang. Wajahnya dipenuhi keriput yang menunjukkan usianya, dan sorot matanya menyiratkan kebijaksanaan serta pengalaman yang mendalam. Pak Didin sudah puluhan tahun bekerja di Gedung Linggarjati, mengenal setiap detail bangunan itu, mulai dari sejarahnya yang kaya hingga cerita-cerita mistis yang jarang diketahui orang. Dengan senyum tipis, ia menyambut kedatangan Pak Rendra dan menawarkan diri untuk menemani serta menjadi narasumber selama survei berlangsung. Saat mereka berdua melangkah memasuki area gedung, kesunyian yang melingkupi tempat itu terasa semakin pekat, seolah-olah menyembunyikan rahasia-rahasia yang tak terucapkan dari masa lalu. Pak Rendra, dengan perasaan waspada yang tiba-tiba muncul, merasa bahwa kunjungan ini akan menjadi lebih dari sekadar survei biasa. Ketika Pak Rendra melangkah memasuki halaman depan Gedung Linggarjati, perasaan dingin yang tidak biasa menyergap tubuhnya. Matanya tiba-tiba tertuju pada sosok seorang kakek tua yang berdiri di ujung halaman, tepat di bawah bayangan pohon besar yang tampak menyeramkan. Kakek itu memiliki janggut putih panjang yang menjuntai hingga dada, dan mengenakan pakaian tradisional Jawa yang sudah usang, seolah-olah berasal dari zaman yang telah lama berlalu. Wajah kakek itu pucat seperti mayat, dan matanya, mata yang dalam dan hampa, menatap langsung ke arah Pak Rendra, seolah-olah menembus jiwa dan menggali ketakutan yang tersembunyi di dalam hatinya. Detak jantung Pak Rendra seketika melonjak, dan darahnya terasa membeku. Sebuah firasat buruk menyelimuti dirinya, seolah-olah dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih gelap dan berat. Langkahnya terhenti secara tiba-tiba, seakan-akan tubuhnya membeku dalam ketakutan yang mendadak. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi, tetapi naluri bawah sadarnya berkata lain. Kakek itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya berdiri diam dalam keheningan yang mencekam, menatap Pak Rendra dengan sorot mata yang penuh misteri dan ancaman tak terlihat. Pak Rendra memutar kepalanya sejenak, berharap menemukan penjelasan dari ekspresi Pak Didin,
namun ketika ia kembali menoleh ke arah kakek tua tersebut, sosok itu telah lenyap, hilang tanpa jejak, seolah-olah menguap ke udara, meninggalkan Pak Rendra dengan perasaan was-was dan tanda tanya yang semakin besar. Matanya menyisir halaman yang sunyi, mencari tanda-tanda kehadiran kakek itu, namun yang tersisa hanyalah bayangan kosong dari pepohonan yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Seolah-olah sosok itu tidak pernah ada, tapi getaran ketakutan yang ditinggalkannya nyata dan meresap ke dalam jiwa Pak Rendra. Memasuki gedung utama, hawa dingin yang menusuk langsung menyelimuti tubuh Pak Rendra. Udara di dalam terasa berat dan lembab, lampu-lampu redup menerangi lorong panjang dengan cahaya kekuningan yang samar, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di sudut-sudut ruangan. Aroma kayu tua tercium jelas, menambah kesan kuno dan misterius pada gedung bersejarah itu. Langkah kaki Pak Didin terdengar jelas menggema di sepanjang koridor. Iramanya teratur dan tenang saat ia dengan semangat menjelaskan detail setiap foto dan artefak yang mereka lewati. Suaranya yang serak namun berwibawa memenuhi ruangan, menceritakan kisah-kisah masa lalu dengan penuh antusiasme. Namun, di tengah penjelasan itu, Pak Rendra merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di antara gema langkah kaki mereka, terdengar samar-samar langkah lain yang mengikuti, bergerak selaras namun dengan ritme yang berbeda, lebih lambat dan berat. Setiap kali Pak Rendra berhenti untuk memperhatikan sebuah foto atau mendengarkan penjelasan Pak Didin, langkah tambahan itu juga berhenti, membuatnya semakin gelisah. Perasaan diawasi terus menghantui pikiran Pak Rendra. Bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, berharap menemukan sumber suara tersebut, namun yang ia lihat hanyalah lorong kosong dengan bayangan yang tampak bergerak di sudut matanya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang tengah, ruangan terbesar dan paling bersejarah di gedung itu. Langit-langit tinggi dengan ornamen klasik, dan meja perundingan panjang yang berdiri kokoh di tengah ruangan memberikan aura megah namun menyeramkan. Cahaya matahari sore yang masuk melalui celah-celah tirai menciptakan pola-pola cahaya dan bayangan yang aneh di lantai. Saat Pak Didin dengan penuh semangat menceritakan detail peristiwa penting yang pernah terjadi di ruangan itu, perhatian Pak Rendra teralihkan oleh sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Perlahan ia mengalihkan pandangannya, dan detik itu juga napasnya terhenti. Di atas lantai, tampak sosok perempuan Belanda dengan gaun putih panjang yang menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Kulitnya pucat seperti porselen, rambut pirangnya tergerai rapi di bahu, namun yang paling mencolok adalah matanya, kosong, hampa, tanpa kilau kehidupan, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Perempuan itu bergerak perlahan, melayang melewati meja perundingan dengan gerakan anggun namun tidak wajar. Gaunnya berkibar pelan meski tidak ada angin yang bertiup. Suara lirih seperti bisikan angin terdengar samar, membawa nada kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Pak Rendra terpaku di tempatnya. Matanya melebar dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Detak jantungnya yang semakin kencang. Di sampingnya, Pak Didin terus berbicara tanpa henti, menunjuk ke arah berbagai benda dan foto yang menggambarkan peristiwa sejarah penting, sama sekali tidak menyadari kehadiran sosok menyeramkan yang tengah melintas di depan mereka. Suara Pak Didin terdengar jauh dan teredam di telinga Pak Rendra.
fokusnya hanya tertuju pada penampakan mengerikan itu. Saat perempuan itu melewati mereka, suhu ruangan terasa semakin menurun drastis, aroma bunga yang layu dan tanah basah tiba-tiba tercium. Perlahan, sosok itu memudar di ujung ruangan, menyatu dengan bayangan dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Meninggalkan keheningan yang pekat dan perasaan takut yang masih menggantung di udara. Pak Rendra mencoba mengumpulkan kembali kesadarannya, menelan ludah dengan susah payah dan berusaha menormalkan kembali napasnya yang tersengal. Ia menoleh ke arah Pak Didin yang masih asyik bercerita, wajahnya tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menyadari sesuatu yang aneh baru saja terjadi. Dengan suara bergetar, Pak Rendra mencoba bertanya, namun kata-katanya tertahan, tidak yakin apakah yang baru saja dilihatnya adalah nyata atau hanya imajinasi semata. Saat tur berlanjut ke bagian lain gedung yang semakin terasa sunyi, Pak Rendra merasakan desakan perut yang tidak nyaman. Pak Rendra meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Pak Didin, yang masih tampak tenang, mengarahkan Pak Rendra ke sebuah kamar mandi tua di ujung lorong yang sedikit lebih gelap dari area lainnya. Tanpa berkata banyak, Pak Didin menunggu di luar lorong, sementara Pak Rendra masuk ke dalam kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, suasana berubah drastis. Udara di dalam ruangan terasa menusuk tulang. Dinding-dinding kamar mandi berlapis cat yang sudah mulai mengelupas. Pak Rendra merasakan napasnya berat, dan langkahnya terdengar bergema di lantai ubin yang dingin. Seolah ada yang menatapnya dari dalam bayangan. Saat dia menatap cermin untuk mencuci muka, tiba-tiba pandangannya membeku. Refleksi di cermin menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia terima begitu saja. Di balik bayangan dirinya, seorang perempuan tua dengan wajah keriput dan kulit pucat berdiri diam, matanya cekung dan menghitam seperti lubang tak berdasar. Mulutnya terbuka lebar, namun tatapan matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah mengutuk kehadiran Pak Rendra di tempat itu. Pak Rendra terpaku, kengerian menyergap seluruh tubuhnya. Kakinya melemah, dan napasnya terhenti. Wajah perempuan itu semakin jelas dalam cermin, dan ruang di sekitarnya terasa menyempit. Sensasi dingin merayap ke seluruh tubuhnya, membuat keringat dingin mengalir deras. Tanpa sadar, jeritan melengking keluar dari mulut Pak Rendra, menggema di seluruh kamar mandi dan lorong di luar. Pak Didin, yang mendengar jeritan itu, segera berlari menuju kamar mandi dengan wajah cemas. "Ada apa, Pak?" teriaknya dari luar. Dengan tangan gemetar, Pak Rendra memalingkan pandangannya dari cermin dan membalikkan badan, melihat pintu kamar mandi yang terbuka lebar. Namun, saat ia kembali menatap cermin, sosok perempuan tua itu telah lenyap, meninggalkan hanya bayangan wajah Pak Rendra yang pucat pasi, matanya lebar dan penuh ketakutan. Pak Didin masuk ke dalam, menatap Pak Rendra dengan pandangan khawatir. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya, mencoba memahami apa yang baru saja dilihat Pak Rendra. Namun, Pak Rendra tidak mampu menjelaskan apapun, hanya berdiri di sana dengan tubuh gemetar dan keringat dingin yang terus membasahi dahinya. Tidak ada apa-apa, Pak Didin," jawab Pak Rendra dengan suara bergetar. Setelah beberapa saat, Pak Rendra mengumpulkan kekuatan untuk melangkah keluar dari kamar mandi yang mencekam itu. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Seolah-olah sesuatu yang jahat masih mengintai dari bayang-bayang. Mereka melanjutkan tur ke kamar tidur.
sebuah ruangan yang tampak lebih tenang namun tidak kalah menyeramkan. Kamar ini adalah tempat para delegasi pernah menginap, dengan tempat tidur besar yang masih terawat, namun aura kesunyian di ruangan itu terasa mengganggu. Ketika Pak Rendra memasuki ruangan, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran yang tidak terlihat namun sangat nyata. Saat matanya menyapu ruangan, di sudut ruangan, Pak Rendra melihat sosok pria Belanda duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Pria itu tampak mengenakan seragam militer kuno yang sudah usang, dengan tubuh yang terbungkuk seolah-olah menanggung beban berat. Pak Rendra merasa darahnya berhenti mengalir, kakinya kembali melemah, namun ia tidak mampu memalingkan pandangan dari sosok tersebut. Perlahan, pria itu mengangkat wajahnya. Pak Rendra merasa udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Ketika wajah pria itu terlihat sepenuhnya, Pak Rendra nyaris menjerit lagi. Ada bekas luka tembakan besar di dadanya, dari mana darah segar masih mengalir, merembes ke seragamnya dan menetes ke lantai. Mata pria itu memancarkan penderitaan yang begitu dalam, seolah-olah ia terjebak dalam siklus kematian yang tak pernah berakhir. Mulutnya bergerak, mencoba mengucapkan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya keheningan yang penuh dengan rasa putus asa. Pak Rendra merasa tidak sanggup lagi menghadapi kengerian ini. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang hampir meledak. Dengan suara serak dan penuh ketakutan, ia berkata, "Pak Didin, saya rasa kita harus akhiri survei ini sekarang." Pak Didin, yang tidak menyadari apapun yang terjadi, menatap Pak Rendra dengan kebingungan. "Tapi, Pak Rendra, kita baru saja mulai." Namun, Pak Rendra tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan langkah tergesa-gesa dan napas yang terengah-engah, ia meninggalkan ruangan itu, diikuti oleh Pak Didin yang masih heran dengan perilakunya. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Rendra mencoba menceritakan apa yang dilihatnya, namun kata-katanya terputus-putus dan tidak jelas. Pak Didin hanya mendengarkan dengan tenang, dan dengan senyum tipis, ia berkata, "Sudah biasa, Pak. Mereka hanya penunggu gedung ini. Selama kita tidak mengganggu, mereka tidak akan menyakiti." Namun, bagi Pak Rendra, pengalaman ini lebih dari sekadar cerita mistis. Ia telah melihat sesuatu yang tak mungkin dilupakan, sesuatu yang akan terus menghantuinya setiap kali ia mengingat gedung perjanjian Linggarjati yang penuh misteri itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Gedung Linggarjati, Teror Sosok-Sosok Tak Terlihat, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap tempat bersejarah yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.